Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Yayu dari kelas AK20E dengan NIM 1057311152220 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pada video ini saya akan membahas materi depresiasi dan penurunan nilai. Adapun pokok pembahasannya yaitu definisi depresiasi, nilai biaya aset yang didepresiasikan, taksiran masa manfaat aset tetap, metode depresiasi, penurunan nilai, pengukuran penurunan nilai, dan pemulihan rugi penurunan nilai. Baik, kita beralih ke definisi depresiasi. Jadi depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Kemudian ada 3 hal yang harus dipertimbangkan oleh entitas dalam mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya depresiasi, yaitu yang pertama, nilai biaya aset yang didepresiasikan, yang kedua, taksiran masa manfaat aset tetap, yang ketiga, metode depresiasi yang sesuai. Jadi harus ada penentuan metode depresiasi yang akan digunakan. Selanjutnya kita ke materi nilai biaya aset yang didepresiasikan. Nilai biaya aset yang didepresiasikan yaitu nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh. PT Kawan Baru memiliki satu aset tetap berupa mesin pembuat botol yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan umur produktif selama 5.000 jam, penggunaan dengan harga perolehan sebesar 400 juta. Dan untuk dapat menggunakan aset tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar 20 juta. Nilai residu atau nilai sisa dari aset tetap tersebut diestimasikan sebesar 50 juta. Maka nilai biaya depresiasi adalah harga perolehan aset sebesar 400 juta ditambahkan dengan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar 20 juta, yaitu sama dengan biaya perolehan aset sebesar 420 juta. Setelah itu biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu sebesar 50 juta, sama dengan nilai biaya aset yang didepresiasikan, yaitu sebesar 370 juta. Selanjutnya taksiran masa manfaat aset tetap, yaitu jangka waktu atau lamanya suatu aset itu diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Jadi berapa lama aset ini dapat digunakan oleh entitas. Kemudian ada pun contohnya, yaitu sebuah mobil dapat digunakan dalam jangka waktu 10 tahun, tapi perusahaan menetapkan kebijakan bahwa mobil ini hanya dapat digunakan selama 5 tahun dan akan dilakukan penggantian apabila telah mencapai 5 tahun. Maka masa ekonomis mobil tersebut adalah 10 tahun, tapi masa manfaatnya itu cuma 5 tahun. Jadi dalam pembebanan biaya depresiasi, entitas mengacu pada masa manfaat dari aset tersebut, yaitu 5 tahun. Kemudian dalam menentukan masa manfaat suatu aset, entitas ini mempertimbangkan beberapa faktor ya. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, ekspektasi penggunaan aset. Yang kedua, keusahaan teknis dan kerusakan teknis dan komersial dari aset tersebut karena terjadi perubahan teknologi atau pasar aset. Jadi perubahan teknologi ini juga sangat berpengaruh ya kepada masa manfaat dari aset ini. Kemudian yang
ketiga yaitu pembatasan legal atau penggunaan aset seperti tanggal kadaluarsa penggunaan aset yang tertera dalam kontrak. Selanjutnya kita ke metode depresiasi. Jadi ada 3 metode depresiasi yang umum digunakan oleh entitas, yaitu yang pertama metode garis lurus. Jadi metode ini akan menghasilkan pembebanan yang konstan atau tetap selama masa manfaat aset bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan aset. Jadi maksudnya adalah pembebanan ini akan tetap konstan selama masa manfaat aset ini tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai. Adapun rumusnya yaitu biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat aset. Baik, untuk lebih jelasnya kita memberikan contoh ya, soalnya seperti ini. Pada PT Kawan Baru maka perhitungan biaya depresiasinya adalah 420 juta, kemudian dikurangi 50 juta dibagi 5 tahun sama dengan 74 juta per tahun. Maka dari biaya depresiasi tersebut dicatat oleh entitas dalam jurnal penyesuaian, yaitu jurnalnya biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 74 juta. Kemudian di sini juga kita tampilkan tabel pembebanan biaya depresiasi dan nilai buku dari aset tetap pada PT Kawan Baru, yaitu nilai buku awal tahun pertama sebesar 420 juta. Tahun kedua 346 juta. Jadi 346 juta dari tahun kedua ini didapatkan dengan cara mengurangkan nilai buku awal tahun dengan biaya depresiasi. Jadi 420 juta dikurangi dengan 74 juta sebesar 346 juta. Begitu pula dengan tahun berikutnya. Jadi depresiasi ini kan telah ditetapkan ya 74 juta dari rumus yang tadi dengan metode garis lurus. Kemudian akumulasi depresiasi didapatkan dari tahun pertama yaitu 74 juta ya. Kemudian tahun yang kedua 148 juta, karena 74 juta ditambah 74 juta sama dengan 148 juta. Kemudian 148 ditambah dengan 74 yaitu 222 juta. Kemudian begitu dengan tahun-tahun berikutnya. Kemudian nilai buku akhir tahun ya didapatkan dari nilai buku awal tahun kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi 420 juta ini dikurangi dengan 74, jumlahnya yaitu 300, maksud saya dikurangi ya, jadi hasilnya itu 346 juta. Begitu juga dengan tahun kedua dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa lihat dari tabel yang ada di samping. Kemudian yang kedua adalah metode pembebanan menurun, yaitu akan menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama masa manfaat aset. Jadi maksudnya penggunaan suatu aset itu akan lebih tinggi pada tahun-tahun di awal, karena pada tahun-tahun awal produktivitas aset ini lebih tinggi dari tahun-tahun yang akhir. Rumusnya yaitu biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi kemudian dikali dengan nilai perolehan aset dikurangi nilai residu. Kemudian contohnya kita ambil juga pada soal PT Kawan Baru yang sebelumnya. Maka perhitungan depresiasinya pada akhir tahun ketiga yaitu biaya depresiasi sama dengan 3/5 dikali 370 juta sama dengan 74 juta. Jadi
masa manfaat 5 tahun, maka dominatornya 15. Lalu dicatat jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 74 juta. Kemudian adapun tabel pembebanan biaya depresiasi dari pembebanan depresiasi dan nilai buku aset tetap dari PT Kawan Baru. Oke, silahkan diperhatikan teman-teman pada tabel yang saya cantumkan di layar. Jadi nilai buku awal tahun yang pertama itu 420 juta ya. Tahun yang kedua nilai perolehan aset dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu tetap sebesar 370 juta. Kemudian tarif depresiasi nilai dari 5 atau 5/15, kemudian 4/15 sampai dengan tahun yang terakhir itu 1/15, karena dengan masa manfaat 5 tahun ya, jadi kemudian 15 dari eliminator yang tadi. Tahun pertama sebesar 123 juta tahun pertama pada akumulasi depresiasi juga 123.300 sekian ya. Biaya depresiasi ini didapatkan dari nilai perolehan aset dikalikan dengan tarif depresiasi, jadi 370 juta dikali 5 dibagi 15 sama dengan 123.300 sekian ya. Kemudian begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Kemudian pada nilai buku awal tahun dikurangi dengan biaya depresiasi, itu menghasilkan nilai di buku akhir tahun, jadi 420 juta, kemudian dikurangi dengan 123 juta tahun yang pertama sebesar 296 juta sekian. Begitu juga cara mendapatkannya di tahun-tahun berikutnya. Metode yang ketiga adalah metode unit produksi yang akan menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi penggunaan aset atau output yang dihasilkan. Jadi metode ini umur dari aset akan didepresiasikan berdasarkan jumlah output yang diproduksi atau unit produksinya, atau dapat pula berdasarkan input yang digunakan seperti jam kerja. Rumusnya adalah biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu, kemudian dikali dengan jam penggunaan, lalu dibagi estimasi jam penggunaan total. Adapun contohnya yaitu apabila dimisalkan pada tahun ini PT Kawan Baru menggunakan aset tersebut selama 5.000 jam, maka perhitungan biaya depresiasinya adalah 420 juta dikurangi 50 juta dikalikan dengan 5.000 dibagi 50.000 sama dengan 370 juta. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 37 juta. Selanjutnya kita ke materi penurunan nilai. Jadi penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkan. Jadi nilai aset itu lebih besar dari jumlah terpulihkan. Kemudian sumber informasinya itu berasal dari eksternal dan internal. Sumber informasi internal diantaranya yang pertama, nilai pasar aset turun signifikan lebih dari nilai yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Yang kedua, adanya perubahan signifikan dalam pasar ekonomi atau lingkup hukum. Ketiga, suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu jumlah tercatat aset, yaitu entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Kemudian adapun sumber informasi eksternalnya, yang pertama terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik dari aset itu. Yang kedua, telah atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Kemudian yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kriteria ekonomi aset lebih buruk dan akan lebih buruk dari yang diharapkan. Yang keempat, investor mengakui dividen dari investasi dan terdapat bukti bahwa dividen melebihi total laba komprehensif entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama. Selanjutnya materi pengukuran penurunan nilai. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu dari PT Laut Baru pada 31 Desember melakukan pengukuran penurunan nilai aset perusahaan atau terjadi krisis ekonomi. Dapat informasi dari pengujiannya, yaitu harga jual sebesar 250 juta, biaya penjualan 8 juta, perolehan 1 Januari 2001 400 juta, masa manfaat 20 tahun, nilai residu 20 juta, nilai pakai 260 juta. Nilai tercatat aset pada 31 Desember 2015 adalah biaya perolehannya yaitu sebesar 400 juta. Kemudian akumulasi penyusutan yaitu 5 dikali 400 juta dikurangi 20 juta dibagi 20 tahun sama dengan 95 juta rupiah. Nah, jadi nilai tercatat per 31 Januari 2005 yaitu 305 juta. Kenapa 305? Karena 400 dikurangi 95 juta ya. Kemudian nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar 350 juta dikurangi 8 juta sama dengan 242 juta. Dan nilai pakainya sebesar 260 juta. Nilai terpulihkan 260 juta, jadi jurnalnya yaitu rugi penurunan nilai aset tetap pada akumulasi penurunan nilai aset tetap sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya materi pemulihan rugi penurunan nilai. Jadi di sini entitas menilai pada akhir di setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Kemudian contohnya yaitu pada PT Laut Baru pada 31 Desember 2005 melakukan pengujian penurunan nilai bangunan miliknya. Nilai bangunan miliknya ini terjadi krisis ekonomi. Adapun informasi dari pengujian yaitu harga jualnya sebesar 350 juta, biaya penjualan 8 juta, nilai pakai sebesar 260 juta pada 1 Januari 2008. Kemudian PT Laut Baru melakukan review atas asetnya dan diperoleh hasil bahwa nilai pakai dari bangunan tersebut meningkat menjadi 280 juta. Jadi penyelesaiannya yaitu nilai tercatat aset dinaikkan menjadi nilai terpulihkan sebesar 280 juta. Namun karena nilai terpulihkan ini lebih besar dari tercatat yang seharusnya yaitu 260 juta, maka aset hanya boleh dinaikkan kembali menjadi sebesar nilai tercatat yang seharusnya. Jadi 339 juta nilai tercatat bangunan kantor per 1 Januari 2008 yang seharusnya ya nilai perolehan sebesar 400 juta. Akumulasi penyusutan sama dengan 7 dikali 400 juta.
lalu dikurangi dengan 20 juta dibagi 20 tahun, sama dengan 133 juta rupiah. Jadi nilai tercatat per 1 Januari 2008 yaitu 267 juta. Kemudian nilai tercatat bangunan kantor per 1 Januari 2008 ini setelah ada penurunan nilai, yaitu nilai tercatat pada 31 Desember 2005 yaitu 260 juta, akumulasi penyusutan 2 dikali 260 juta lalu dikurangi 20 juta dibagi dengan 15 tahun sama dengan 32 juta. Jadi nilai tercatat per 1 Januari 2008 ini adalah 228 juta. Di sini kenapa dikalikan dengan 2? Karena dari 2005 ke 2008 itu 2 tahun ya teman-teman. Kemudian recoverable amount per 1 Januari 2008 yaitu sebesar 280 juta. Lalu adapun jurnalnya yaitu akumulasi penurunan nilai bangunan kantor pada laba pemulihan kembali nilai aset tetap sebesar 39 juta rupiah.